Hai Peanut Gengs. Ada yang bilang kalau masa sekolah adalah salah satu masa terindah di hidup kita. Nah, berbicara soal sekolah, ternyata ada beberapa fakta tentang sekolah yang selama ini kebenarannya patut dipertanyakan loh. Misalnya tentang keaslian kamus 99 miliar nih guys. Atau apakah benar lidah kita yang memiliki zona perasa seperti yang selama ini kita dengar? Untuk tahu selengkapnya, yuk deh kita simak videonya. Sebagai bahasa dunia, mempelajari bahasa Inggris mungkin udah jadi kewajiban tuh bagi para siswa di sekolah. Jangan sampai deh kamu nggak bisa bahasa Inggris kayak adek ini nih guys. Lanhat kawan, ni kelang koi. Nggak ngerti loh bang. Natha, paham nai. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ngomongin bahasa Inggris, apa kalian tahu dengan keberadaan kamus bahasa Inggris yang memiliki judul fantastis seperti kamus lengkap 99 miliar, 100 miliar, atau kamus lengkap 999 triliun? Kira-kira maksudnya apa ya? 999 triliun huruf? Atau 999 triliun kata? Ada yang udah pernah ngitung? Well, sampai saat ini belum ada rincian pasti sih tentang maksudnya. Tapi jumlah kata dalam bahasa Inggris ini dipastikan nggak sampai hingga angka segitu kok. Kalau menurut Global Language Monitor, ada sekitar 1 juta lebih sedikit jumlah kata dalam bahasa Inggris. Sedangkan Oxford Dictionary 750.000 kata dan Merriam-Webster 470.000 kata. Dari ketiga lembaga tersebut bisa kita pastikan bahwa nggak mungkin jumlah kata dalam bahasa Inggris sampai miliaran bahkan triliunan guys. Alasan paling masuk akal dari penamaan judul kamus fenomenal itu tak lain hanya sebagai strategi marketing aja nih. Ya, kalau ada tawaran untuk memilih kamus 99 miliar atau 999 triliun, kemungkinan banyak yang milih opsi kedua tuh. Tapi kalau udah tahu faktanya, ya nggak kena trik marketingnya deh. Selanjutnya ada informasi tentang lidah kita memiliki zona pengecap untuk rasa manis, asam, asin, dan pahit nih guys. Pasti kalian di sekolahan pernah diajarkan tentang fakta tersebut ya. Tapi ternyata informasi tentang lidah kita dapat merasakan 4 rasa berdasarkan bagian lidah adalah informasi yang keliru nih guys. Jadi awalnya, seorang saintis asal Jerman, David P. Hennig, membuat paper hasil eksperimen pengujian ambang batas sensitif lidah pada tahun 1901. Dari pengujiannya, ia membuat grafik di mana ada bagian atau area tertentu di lidah kita lebih sensitif terhadap rasa tertentu. Tapi perbedaan itu hanya sedikit dan sebetulnya tidak signifikan. Nah, kemudian grafik tersebut dibuat ulang oleh seorang psikolog, Edwin J. Boring, pada tahun 1942 yang kemudian menerjemahkan kalau lidah kita memiliki zona tertentu dalam mengecap makanannya. Nah, gambar psikolog tersebutlah yang kemudian lebih sering kita dengar di kelas-kelas. Padahal, di seluruh area lidah kita terdiri dari papila yang memiliki sel reseptor untuk menerima sinyal rasa dari makanan. Reseptor itulah guys yang sebetulnya mengirimkan sinyal ke otak kita tentang rasa dari makanan yang kita nikmati. Ternyata begitu ya faktanya. Siapa nih yang baru tahu? Kalau tadi lidah, sekarang kita beralih ke otak manusia nih. Katanya sih, ada yang bilang kalau manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya aja tuh selama hidup. Hal ini juga dikaitkan dengan ilmuwan Albert Einstein yang katanya hanya menggunakan 10% kapasitas otaknya aja. Nah, pernyataan ini adalah keliru guys. Karena pada awal abad 20, peneliti medis yang mempelajari otak binatang dan penderita stroke menemukan fakta bahwa bagian otak yang berbeda mengontrol aktivitas yang berbeda pula. Hal ini berdasarkan eksperimen memberikan kejutan listrik pada area otak tertentu. Metode itu membuat para ilmuwan mencoba memetakan fungsi otak yang disetrum dengan efek rangsangan pada gerak manusia. Hasilnya, hanya 10% bagian otak aja tuh yang memberi respons ketika disimulasi dengan bagian listrik. Sedangkan 90% bagian otak lain nggak ada satupun gerak manusia tercipta. Saintis pun menyebut kalau bagian 90% otak tersebut sebagai silent cortex karena fungsinya belum diketahui.
Tapi sayangnya, orang-orang di luar ranah sains keliru mengartikan 90% kapasitas otak yang fungsinya belum diketahui tersebut sebagai kapasitas otak yang tidak berfungsi sama sekali. Dan guys, itu tadi info yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari TSP. Sampai jumpa and have a nice day!